Halo guys, kembali lagi selamat datang di video gua yang berjudul Ngobrol Feeling, ngobrol sendiri video journaling yang episode keempat. Pada kesempatan kali ini gua bakal membahas tentang brain rot dan cara mengurangi brain rot tersebut. Jadi dimulai dengan brain rot. Apakah itu brain rot? Jadi brain rot itu adalah satu istilah yang ada di internet ketika sebuah pengguna internet itu merasa bahwa mereka terkena asupan internet sosial media terlalu banyak sehingga otak mereka itu seperti membusuk akibat kebanyakan mengkonsumsi atau menikmati konten-konten di sosial media tersebut. Apakah dampak brain rot itu? Bisa salah satunya itu adalah doom scrolling atau menggunakan sosial media dengan cara men-scroll atau menggulung-gulung sosial media tersebut dengan cara tidak kenal waktu. Jadi apapun itu kontennya, pengguna internet tersebut akan merasa ingin lebih mencari sebuah konten yang baru bagi mereka gitu. Dan ini itu sering terjadi, marak terjadi di zaman-zaman sekarang, karena yang namanya teknologi itu dituntut harus serba cepat. Bahkan salah satu platform media sosial sekarang itu sebagian besar berformat video cepat gitu, atau video singkat, short video, mana itu dapat mengubah cara meresap informasi di manusia yang tadinya bisa menyerap informasi dengan konten yang lama dan bisa menyimpulkan. Sekarang itu sepertinya manusia itu sudah diubah sesuai era sekarang, yang mana era sekarang itu dari ketika kita bicara teknologi itu serba cepat dan menyimpulkannya sekarang lewat AI gitu. Bahkan ada salah satu fitur di YouTube itu bisa langsung meringkas kesimpulannya, dan ini sih menurutku fitur yang sangat bagus juga, tetapi di satu sisi itu seperti mengurangi kepotensialan otak manusia, dan yang tadinya awalnya bisa menyimpulkan sendiri dengan apapun itu kontennya, kayak misalnya itu pelajaran atau berita informasi gitu kan, sekarang mengambil kesimpulannya bisa dibantu oleh AI. Itu seperti itu sih itu pendahuluan kita di konten yang berbau-bau brain rot dan doom scrolling ini. Gua sendiri sih pernah mengalami brain rot dan doom scrolling tersebut ya. Jadi di satu hari tuh gue bisa menggunakan sosial media, mengkonsumsi video-video short, video singkat, video pendek itu berjam-jam dalam sehari. Mungkin kalau di setting screen time handphone gue total bisa 4,5 jam lah, atau 4 jaman gitu. Dan ini tuh membuat gue semakin tidak produktif dengan fenomena brain rot ini, atau doom scrolling ini, karena gue demand more new content to watch gitu kan. Jadi di satu sisi doom scrolling itu buruk, dan juga dipertambah dengan adanya AI yang menurut gue itu bagus, tetapi
bisa berdampak ke mengambil informasi manusia gitu dan membuat kesimpulan atas apa yang kita dapatkan, let's say informasi itu bisa dibantu oleh AI. Walaupun sebenarnya gue percaya bahwa otak manusia itu lebih bagus daripada AI. Dan juga kan AI itu kan hasil dari machine learning gitu kan, hasil dari produk machine learning yang sudah dilatih oleh sampel. Nah, sampelnya itu kan bisa jadi pola pikir manusianya sendiri, usernya sendiri, brainware-nya kan. Nah, itu dia menurut gua AI itu bisa mengancam manusia dari yang bisa menyimpulkan suatu konten gitu kan. Seperti itu, mungkin kita bisa menggunakan AI tetapi bisa harus memilah fitur AI mana yang sekiranya bisa membantu produktivitas kita, bukan yang mempertumpul potensi-potensi yang kita punya gitu, seperti menyimpulkan suatu konten, informasi dan lain sebagainya. Oke, bagaimana cara menyeimbangkan agar doom scrolling itu dan brain rot itu semakin berkurang? Jadi yang gua figure out, yang gua temukan, mungkin bahasa Indonesia yang gua figure out itu salah satu caranya itu yaitu adalah dengan mencoba mengkonsumsi atau melihat konten-konten informasi yang long duration, yang berdurasi panjang, kayak misalnya live streaming berita, live streaming apapun itu yang berdurasinya panjang gitu, minimal 15 menit lah itu. Terus dari situ bisa ditambah durasinya, misal 20 menit, 17 menit, 25 menit, 30 menit, sampai sekiranya bisa di angka berjaman gitu, 1 jam, 2 jam gitu lah. Itu salah satu caranya. Yang kedua itu yaitu dengan cara membaca buku, entah itu buku fisik atau buku digital. Yang penting tuh berformat buku kan. Di buku kan ada, kalau di buku non fiksi itu seperti ada pendahuluan, lalu pembahasan masalahnya. Nah, di situ kan kita diharuskan untuk memperhatikan dan menyimak buku itu secara fokus gitu. Jika kita meleng dikit, kita tidak bakal mendapatkan kesimpulannya kan. Satu. Terus yang kedua, bisa jadi bukunya apa aja genrenya, bisa non fiksi atau fiksi, novel mungkin, buku self development, dan apapun itu, buku pelajaran bisa juga salah satu kuncinya. Nah, dengan kita membaca, kita juga bisa berkontribusi atas menaiknya jumlah angka persentase literasi di statistik kita gitu kan. Nah, dengan kita bisa menambahkan statistik literasi, kita tuh bisa membaca sebuah peraturan di manapun itu, entah itu di publik yang tadinya kita bisa yang di sana itu ada kayak misalnya ini jalan satu arah gitu, itu tuh kita bisa memahaminya karena kita itu sudah dilatih agar membaca konten bacaan atau literasi kita gitu kan. Oke. Dan itu tuh dengan kita membaca, kita nggak bakalan rugi, karena dengan membaca itu kita bisa menambahkan kosakata baru, kita bisa menambahkan kosakata baru yang akan kita gunakan ketika kita akan kayak misalnya di wawancara atau
menjadi juru bicara gitu. Itu di membaca. Lalu selanjutnya mungkin yang bisa mengurangi doom scrolling atau brain rot itu, carilah kegiatan yang bisa melelahkan kita gitu, kayak misalnya olahraga juga apa manfaatnya ada banyak dengan kita berolahraga, kayak misalnya untuk investasi kesehatan kita. Lalu dengan kita sehat dan juga kita bisa merasakan kebugaran yang kita akan ambil manfaatnya di kemudian hari. Kayak misalnya gue pun juga merasakan hal yang seperti itu ketika gue lagi sering-sering olahraga gitu kan, dimana ya waktu itu gue lagi main ke luar gitu sama temen gue itu dia batuk-batuk sama pilek gitu kan, sementara gue nggak merasakan penyakit yang sama dia rasakan gitu kan. Apakah mungkin ini manfaat olahraga? Gue bilang dalam hati gitu kan, mungkin bisa jadi itu dengan kita berolahraga juga kita dapat mengurangi hal-hal yang buruk, kayak misalnya kayak misalnya yang nonton gue ini lagi berusaha mengurangi rokok gitu kan. Nah, dengan kita berolahraga minimal 10 menit lah, 10 menit lalu bisa ditambah menjadi 30 menit secara perlahan dan bertahap. Itu tuh kita bisa membuka potensi dengan kita bisa tidak mengkonsumsi rokok gitu kan. Misalnya nih lagi olahraga itu kan nggak mungkin dong kita olahraga sambil ngerokok. Nah, itu tuh dengan adanya kita olahraga dengan durasi waktu tertentu, itu otomatis kita bisa menunda kita merokok gitu kan. Nah, dengan kita terus berlatih olahraga seperti itu, ke depannya kita pasti bakal bisa stop rokok. Kan karena otak kita sudah terstimulasi dan terlatih bahwa gue nggak perlu rokok nih, gue bisa dialihin menjadi olahraga yang lebih sehat, seperti itu. Dan juga yang gue lihat di statistik di internet itu, Gen Z zaman sekarang itu lebih sering melakukan kegiatan olahraga dibanding nge-clubbing gitu kan. Dan itu tuh salah satu perubahan generasi yang sangat positif gitu kan. Yang dimana mungkin generasi sebelumnya, let's say generasi milenial, Gen X gitu kan, generasi milenial, generasi baby boomer itu banyak yang clubbing, mungkin mabok-mabokan dan lain sebagainya yang berbau negatif. Yang di zaman sekarang Gen Z itu, Gen Alpha, mereka justru mengurangi statistiknya itu berkurang, yang mana itu hal yang positif. Oke, jadi cara untuk mengurangi brain rot itu sejauh ini ada 3, yaitu dengan menyaksikan atau menyimak konten-konten long duration, durasi yang panjang, entah itu film yang berbau teks, video, atau yang lain sebagainya, pokoknya yang berbau long duration, itu satu. Terus yang kedua adalah membaca buku, yang ketiga itu adalah olahraga. Dengan kita berolahraga, kita bisa melatih koordinasi kita antara otak dan pergerakan kita, juga gerakan badan ya. Dan juga itu dengan kita berolahraga, kita bisa melatih sendi-sendi kita untuk di masa yang akan datang, yang di masa tua. Karena statistiknya juga mengatakan bahwa usia lanjut, orang yang lanjut usia itu sendi-sendinya itu
sulit digerakkan, mungkin itu dengan kurangnya berolahraga mungkin. Nah, makanya kita harus berolahraga dan melatih sendi-sendi kita sejak muda agar ke depannya kita bisa menikmati sendi-sendi kita yang sehat dan kuat dan bugar juga. Oke, apa lagi ya? Mungkin kalian bisa menambahkan tips-tipsnya yang tadinya sama kayak gua, yaitu bisa scrolling sosmed berjam-jam gitu kan. Dan itu tuh dampaknya tuh ke mata sih, kayak lebih perih gitu ke mata. Karena juga yang namanya layar handphone, layar gadget kan dia mengandung blue light. Nah, makanya di kacamata sekarang tuh ada pilihan opsional lensa kayak misalnya Blu-ray filter. Nah, itu tuh pun itu berarti apa? Di layar gadget kita itu berarti mengandung blue light, lampu cahaya biru gitu. Seperti itu. Apalagi ya kira-kira ya? Dan juga harus diseimbangkan dengan ibadah, itu yang keempat. Diseimbangkan dengan beribadah, entah itu beribadahnya dengan keyakinan masing-masing, itu hal yang positif juga, karena dengan kita beribadah kita bisa menaikkan moral kita di masyarakat dan lebih paham antara hal yang negatif dan hal yang positif. Itu dengan kita memahami hal yang positif dan negatif, itu bisa mengurangi angka kriminalitas di masyarakat, yang mana dengan masyarakatnya sadar dengan hal yang positif dan negatif, itu bisa membangun sebuah lingkungan masyarakat, sebuah lingkungan ekosistem masyarakat yang aman bagi semuanya. Dan itu juga yang sebagai contoh di negara-negara maju gitu loh. Kayak let's say di Skandinavia, mungkin gue pernah baca juga di internet gitu kan, penjara di Skandinavia sana tuh sel penjaranya tuh sepi, malah justru itu bagus ya kan. Di negara maju yang angka kriminalitasnya rendah, wow, itu penjara polisinya sepi, itu tuh hal yang salah satu prestasi yang harus dicontoh ya. Di negara ini pun harus dicontoh seperti itu, karena dengan kita memiliki sebuah lingkungan ekosistem masyarakat yang aman, itu kita bisa nggak perlu takut tuh jalan kaki di malam hari. Terus apalagi ya, parkir kendaraan di pinggir jalan malam hari itu nggak harus khawatir. Seperti itu. Siapa sih yang nggak mau sebuah lingkungan masyarakat yang sangat aman dan damai? Pasti semua orang mau dong yang kayak gitu, yang aman, yang angka kriminalitas rendah, seperti itu sih. Lalu untuk dampak buruknya brain rot dan doom scrolling itu terdapatnya sebuah standar stigma tertentu yang harus ada di sebuah gender gitu. Kayak misalnya di seorang pria itu di umur segini tuh harus punya harus punya saldo segini untuk melamar lawan jenisnya, melamar wanita gitu kan. Minimal harus punya saldo segini. Nah, itu menurut gua tuh salah satu akibat dengan adanya doom scrolling itu akibat negatifnya seperti itu. Dan juga itu kayak misalnya jadi lebih orang tuh lebih harus dituntut banget gitu loh, sebenarnya. Dengan kita nggak harus punya yang gede-gede kok, ini aja minimal tuh harus ada pendapatan yang stabil aja gitu kan.
nggak harus jeder, harus banyak jepret gitu, nggak harus, tapi minimal tuh punya pendapatan yang stabil gitu kan, nggak punya tanggungan apa-apa, ya intinya mah stabil lah gitu. Nah dengan mempunyai pendapatan yang stabil itu kita bisa menghidupi sebuah keluarga kita yang kecil di nantinya gitu loh. Jangan juga apa kitanya belum stabil, belum settle pendapatannya, itu kita ya udah jalanin aja gitu kan. Jangan, nanti malah kasihan calon kita atau anak-anak kita nantinya mau dikasih apa kan, itu harus dipikirkan secara matang-matang juga. Mungkin itu sih akibat dan cara mengurangi hal negatif dari kita selalu berinternet di era zaman sekarang ini. Oke, gue lagi-lagi gue nggak bakal edit ini video dari segi visual, palingan gue akan ngedit dari segi audionya, apakah ini udah bisa didengar kah, udah stabil kah volumenya gitu. Sisa 20 lagi di durasi 21 menit nih guys. Kita besok akan bahas apa ya? Ini udah episode keempat, besok udah kelima nih, berarti udah 4 hari gue bikin video kayak gini, dan manfaatnya itu sungguh terasa ya. Gue jadi lebih pede, lebih percaya diri dengan nothing terus aja sih, lebih percaya diri untuk berbicara, karena yang namanya manusia itu tuh adalah makhluk sosial pada dasarnya kan. Jadinya kita tuh harus berinteraksi ke sesama manusia, dan ini tuh, dan dengan gua merekam gua sendiri seperti ini tuh seakan-akan gua ada temen ngobrol gitu. Entah itu walaupun gua ngobrol sendiri kan, ini videonya ngobrol sendiri, video journaling. Nah itu juga salah satu fungsi journaling tuh kayak seperti ini gitu, untuk menambahkan percaya dirinya orang. Dalam video dalam journaling juga nggak harus ditulis tangan, ada juga yang dalam bentuk video journaling, ada yang dalam bentuk audio journaling dengan suara aja, curhat lah gitu, curhatnya tapi dengan merekam suara diri sendiri. Nah kalau gue enaknya sih kayak video gini ya, karena ini satu gue bisa upload ke YouTube yang sebagai wadah bisa berkarya di YouTube. Nah ini salah satu karya gue gitu, karya sekaligus sebagai perjalanan gue untuk mengubah mindset gue yang tadinya nggak pede menjadi percaya diri di internet, di era yang serba digital seperti zaman sekarang ini. By the way, gue tadi habis olahraga banget, mulainya jam 8.50, selesai jam 22 ya, sekitar 1 jam lah kurang lebih olahraganya ngangkat seperti biasa, ngangkat barbel masing-masing kiri kanan 10 kg, dan itu tuh salah satu sarana buat melepas stres juga olahraga. Kayaknya kalau lihat orang-orang malam-malam lari jogging di jalan gitu kan, itu mungkin dia lagi membakar 2 hal, yaitu membakar lemak dan juga membakar stres mereka gitu. Dan itu salah satu yang positif daripada minum alkohol, ngerokok kan, itu merusak badan kan. Nah dengan jogging itu bisa menyehatkan badan, itu sangat bagus. Besok, judul buat besok, gue bakal langsung gue putuskan besok aja pas gue langsung ngerekam gini. Ini gue dari episode pertama sampai episode sekarang, episode 4, gue bikin ini tanpa skrip.
jadinya langsung aja gitu. Oke, durasinya sudah 25 menit. Sekarang hari Senin tanggal 9 Maret jam 11.19. Nama gue Gafra Sajidana Jeda. Gue bakal bikin video kayak gini besok. So, I will see you tomorrow. Dadah.